cukup membeli untuk Rasman 1000 mobil kijang. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Ini sebenarnya bukan gunung, itu penyebutan saya aja, bukit sebenarnya. Itu lebih ke Bukit Parung. Hari ini Hotman Paris meraung-raung di tengah jalan, ya, menangis meminta perlindungan kepada penguasa untuk melawan gue. Bang, tapi Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Edi Zanetti, dan Ade Suryani. Hari ini gue mau mindahin hujan, ya. Bukan mindahin Hotman, dia mindahin hujan, ya. Awas, takutnya Hotman ke bawah juga, gue pindahin ke kampungnya, ya. Lihat nih, Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Bangsa TV People. Welcome back again bersamanya ya dan Mamang, nih si Abu. Kalingannya ini si Abu. di situ Abu. Sama ini si Bakun. Yang lagi main bebek-bebekan. Dulu tapi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Today hari ini kacau sih di Intense nih, materinya bagus semua. Jadi hari ini ada momen yang terjadi bersamaan. Yang pertama ada momen Bang Hotman Paris dipanggil sama Mabes Polri. Wah, kenapa tuh, nanti kita play. Terus juga ada momen Bang Rasman sama Bang Firdaus yang mendatangi MA. Oke. Untuk follow up meminta maaf gitu atas kegaduhan yang terjadi di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari kemarin. Dan juga ada momen penting saat Bang Daus menjelaskan soal yang kemarin lagi viral, gunung, uranium. Dan ditambah momen baru Bang Firdaus yang menjadi pawang hujan. Meluncur dulu. Nio, as always dari Intense, asli ini Intense materinya lagi bagus-bagus banget nih ya. 4 jam yang lalu udah 80.000 digeruduk penonton. Ya, ini saat Bang Hotman Paris datang ke Mabes Polri untuk menjadi saksi. Saksi apa? Saksi atas laporan PN Jakut untuk Bang Rasman Nasution. Tapi ini kita lihat dulu saat Bang Hotman nyampe. Dari Inten investigasi, ceki-ceki. Play. Majuan aja boleh bang. Bang, bentar bang. Harus breaking bang. Udah? bentar deh. Dan. Ya, hari ini saya mendapat surat panggilan dari Mabes Polri di Tipidum. Kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim di meja hakim sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim koruptor, dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara, dan juga beberapa oknum, ada 2 ibu-ibu tuh yang mak-mak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan, dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Ada persiapan. Sorry dipotong dulu. Asli nggak dikasih kendor, Aku pikir cuma 2 doang. Ternyata bener kata apa namanya Humas PN Jakarta Utara. Lebih dari 2. Tadi kalau dari keterangan Bang Hotman aja kan Bang Rasman, Bang Firdaus, terus 2 ibu-ibu tuh, yang tua sama istrinya Bang Rasman. Itu aja udah 5 tuh ya. Yang dijelaskan sama Bang Hotman aja udah 5 nih. Tolonglah. Sama yang bikin lebih salfok adalah Mabes gercep banget sumpah. Seminggu apa tanggal 7 tanggal 8 ya pelaporannya ya. Ya sekitar 1-2 hari setelah deh kalau nggak salah. Iya, seminggu atau seminggu kurang. Gokil. Lanjut lagi. Persiapan khusus nggak Pak untuk Nggak ada persiapan. Saya kan hanya sebagai saksi. Dia hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Tapi
Ini atas LP siapa sih Bang? Iya, Kenapa? Seperti apa sih? Kronologinya kan Anda sudah lihat begitu. Kan intinya begini, kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat seks, saya itu kelainan seks. Dan kalau sidang pertama, kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan, tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat seks dan kelainan seks, berarti kan itu terkait dengan asusila. Menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim mengetok bahwa tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansus, mau fashion show di persidangan. Padahal gue jauh lebih ganteng kan. Hari ini kan dia menghadap sama MA Bang terkait dengan pembekuan. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Tentu kedua, masyarakat tentu akan pasti menjauh, akan memakai pengacara. Orang memakai pengacara kan untuk menang, untuk membela diri, bukan untuk kalah. Kira-kira begitu. Berarti permintaan maafnya dari permintaan maaf dari Rasman itu nggak mengganggu itu ya? Apa? Permintaan maaf dari MA, permintaan maaf dari Rasman tidak mengurangi. Bagaimana bisa permintaan maaf marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu? Ya biarkanlah proses hukum berjalan. Jadi Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila Anda tonton di media tidak boleh lagi bersidang. Yang ketiga ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi sorry dipotong. Sangat cepat. Iya, benar. Hitunganku tuh 6 hari atau 7 hari. Iya. Aku aja kaget tadi ngeliat, wah apa nih dari Inten. Lah, Bang Hotman diperiksa Mabes atas laporan PN Jakarta Utara. Buset, cepet banget udah diproses. 6 hari udah diproses pemeriksaan. Nggak tahu besok langsung ada proses lagi atau seperti apa. Tapi sumpah ini sih cepet banget. Ini cepet banget. Lanjut lagi. Lanjut. ya, ada 3 malapetaka yang mereka hadapi. Pak, ada pesan khusus untuk Rasman dan teman-teman Pesan khusus Pak Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Bang, itu di Rasman suap hakim gimana Bang? Kalau soal hakim bukan urusan saya. Udah? Saya ke atas dulu, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, Bang. Kemarin itu antara lain mungkin yang bikin dia panas begitu di tengah sidang, aku kan pakai jas super mahal sambil gua angkat kaki mungkin ya. Ya. Langsung dia datang, nggak tahu apa saya nggak tahu apakah dia mau mencekik atau mau meraba jas gua yang mahal. Tapi saya pakai jurus berlian. Saya sangat tenang karena saya tahu kelakuan dia hanya emak-emak. Ya, dia hanya jago di mulut. Total cincin berapa Bang yang dipakai Bang? Hari ini Bang, hari ini. Cincin berapa? Gimana ya? Cukup membeli untuk Rasman 1000 mobil kijang. Oke, Bang. Tetap ya, tetap stylenya enjoy. Ada sedikit pedes-pedesnya, juga ada sedikit bumbu-bumbu kompornya ya. Dan bener banget mungkin feeling teman-teman netizen. Ini sepertinya pasti direspon nih. Bener. Pas ke MA nanti habis ini kita play.
itu teman-teman wartawan yang tadi standby saat Bang Hotman datang, Ya. itu langsung meluncur ke sana. Sampai ke Bang Rasman, langsung aduh, Bang, tadi katanya karirnya udah tandas Bang. Bang, katanya ini Bang. Wow. Suka aku teman-teman wartawan infotainment nih, mantap pokoknya Mbak ya. Tapi aku masih penasaran, menunggu semoga nanti keburu ya. Setelah diperiksa rilis seperti apa yang akan disampaikan dari Bang Hotman gitu. Oh kan. iya, iya, Kan kalau tadi kan sebelum diperiksa Bang Hotman sangat meyakini bahwa dalam waktu dekat yang dilaporkan oleh PN Jakarta Utara ini bisa jadi tersangka. Apakah nanti akan berubah setelah diperiksa, kan Bang Hotman bisa menilai nih kondisinya nih, situasinya gitu. Bisa Ntar kita mengira-ngira gitu ya. Kita kasih next ya. Cus. Nyo, Iya. ini masih dari intens juga, sumpah intens, nyayur banget materi-materinya hari ini, mantap. Yang judulnya Breaking News, Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo berikan permintaan maaf langsung ke MA. Aku pikir kayak ngomong langsung, ternyata kayaknya pengiriman surat gitu kan. Jadi nganterin surat. Soalnya sempat ada bahas tanda terima, terus ada foto suratnya juga. Tapi di sini kita mau nge-highlight aja. Santuy people yang mau nonton fullnya silahkan ke Intent Investigation. Ya langsung ceki-ceki. Play. Saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajaran-jajaran di bawahnya, dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajaran-jajaran di bawahnya beserta dengan Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota majelis serta pengadilan dan panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus kami, serta seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi ini menjelang Ramadan dan banyak timbul teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua, yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Barangkali itu dari saya, dan setelah dari sini kami akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi dari sini langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menyampaikan hal yang sama, dan hadir juga bersama saya sekarang Saudara Firdaus Oiwobo, SHMA CPNS, yang juga hadir bersama dengan Ketua Umum Feradi WPI, Bapak Doni. Barangkali silakan hadir Firdaus. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya, pagi semuanya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini surat dari 2 organisasi kami sudah masuk ya. Surat permohonan maaf yang pertama. Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi permohonan maaf atas kekhilafan kami, karena semua manusia tidak terlepas dari khilaf dan dosa. Jadi menjelang bulan puasa ini kami mengajukan surat permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri, ya, karena hukum juga kan kita tidak melanggar pidana mutlak kan. Jadi ini hanya kekhilafan dan diberikan sanksi secara administratif ya, melalui etik. Tapi kalau kita mencari-cari kesalahan, prosesnya juga pun pemberhentian kami atau pembukaan kami juga keliru kan gitu. Tapi kita tidak mencari ke situ. Kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung, dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan. Itu aja. Berarti aku mau mencoba menyimpulkan ya, mohon maaf kalau salah. Berarti Bang Rasman, Bang Firdaus dan tim lah ya yang terlibat dalam persidangan 6 Februari kemarin itu meminta maaf kepada semua elemen yang terlibat. Oh ya. Kecuali Bang Hotman. Iya, karena tadi nggak ngedengarkan suaranya. Iya. Namanya nggak di-mention kan. Ke Mahkamah Agung, terus ke dan jajaran-jajarannya pengadilan, dan jajarannya Ibu Hakim,
para petugas, jaksa dan segala macamnya. Tapi aku nggak mendengar nama Bang Hotman. Berarti ya selain Bang Hotman, aku mencoba menyimpulkannya gitu kan. Iya. Juga setelah dari sini berarti akan meluncur ke PN Jakarta Utara ya. Ini juga belum rilis. Aku tadi masih ngecek belum rilis. Saat video ini di-tag nanti siapa tahu udah mungkin lagi macet di jalan atau seperti apa. Nanti kalau udah beres, kalau udah rilis kita play juga gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaanku, setelah permintaan maaf ini disampaikan, apakah dalam case ini pihak PN dan pihak MA ya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan MA akan memberikan jawaban template, yaitu ya kami udah maafkan tapi proses tetap berjalan gitu. Atau ya benar-benar ya udah sadarkan, ya udah dibekukannya dicabut jadi dicairkan lagi gitu, nggak jadi beku gitu kan. Terus pelaporannya yang tadi sedang dalam proses pemeriksaan saksi yaitu Bang Hotman, apakah akan dicabut sama PN Jakarta Utara? Iya, itu dia. Dan tadi aku mikir permintaan maaf udah sampai itu, apabila diterima gitu kan ya, apakah pembekuannya dihentikan, terus juga proses pelaporannya juga dihentikan, atau ya pihak PN dan pihak MA akan memberikan jawaban template tadi. Ya kita sudah memaafkan, tapi proses berjalan. Tolonglah. Nio. Ya. Nextnya masih dari Intens. Mohon izin Intens, rada banyak nih hari ini. Mohon izin Mimin Intens investigasi. Ini momen yang aku bilang teman-teman wartawan pada ngadu, Bang tadi dibilang ini, Bang tadi dibilang itu. Kita mau nge-highlight dari menit 141 nih, materinya banyak banget sebenarnya di channel The People. Yang menonton fullnya langsung meluncur. Mama mau nge-highlight beberapa menit. Ceki. Play. Kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi, terus dianggap juga sebuah pelanggaran, biar aja nggak apa-apa. Ya, dan kami kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Tapi kalau Hotman, beda cerita bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman. Dan kita akan buka-bukaan. Ingat itu, beda kasus ya. Ya. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Ya. Tapi kalau di kasus saya dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, itu hal yang berbeda. Ya, ingat itu ya. Kalau untuk Hotman, dimanapun kau saya siap, dimanapun saya siap. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini hal yang berbeda. Jadi jangan dia pikir bergeser masalah, terus kami bermasalah hukum, beda cerita. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi kau. Dan apa yang kami lakukan kemarin itu adalah sebagai upaya untuk perbaikan hukum di Indonesia. Tapi kalau itu dinilai salah dan ternyata salah menurut organisasi kami, saya mesti samaan wa ta'atan, saya tunduk, saya patuh, saya lakukan. Makanya saya datang, itu orang yang gentle. Nah kalau kita jago debat, diminta untuk hadir oleh TV, jangan nggak datang. Jangan diundang di pagi-pagi ambiar karena ngomong sepihak. Nah, saya juga diundang nanti oleh pagi-pagi ambiar sepihak juga. Kalau dia mau ini datang. Besok malam ada acara lagi live membahas topik kami. Datanglah dia. Lebih gentle. Jangan kayak si pengacara itu, nggak usah kalian wawancarai. Satu orang pengacara FA tidak substantif, menyerang pribadi, personal. Orang lihat ada apa ini bicara kasus. Jadi kalau apa yang kami lakukan, kalian dengar Prof Gayus Rumbul, dia mengatakan tidak ada di situ tindak pidana. Kalau ada dianggap penghinaan berbagai lembaga peradilan dengan minta maaf, barunya selesai. Dan kami yakin Pak Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, baik Ambon, DKI dan Jakarta Utara, mereka masih punya nurani bahwa kami ini bagian dari penegak hukum dan kita tidak ingin benturan. Sekali lagi kami tidak ingin menghina dan merendahkan. Dan dipotong-potong kalimat saya katakan banyak hakim juga yang koruptor, banyak juga jaksa, banyak juga di KPK yang bermasalah hukum, ketua KPK waktu itu Pak Firly, di kepolisian juga, di pengacara juga. Saya bicara general, bahkan yang saya katakan itu adalah fakta. Kan saya tidak bilang bahwa seluruhnya, ada oknum-oknum maka itu saling mengawasi. Kalau itu menjadi fakta, di mana pidananya gitu. Jadi saya bukan memfitnah, bukan menuduh. Ingat ya, oke, cukup ya.
Tuh. Tapi yang gue tangkap sih di sini Bang Rasman tuh masih menyimpan kekesalan sama Bang Hotman. Ya salah satunya diantaranya itu karena nggak pernah mau diajak debat. Iya, kemarin juga yang di iNews tuh kan yang aku bilang ini 2 channel ngebahas perdebatan dengan topik yang sama, narsum yang berbeda, tapi dua-duanya ngejos di atas itu kan. Yang iNews juga kalau nggak salah Aiman itu udah nge-mention kalau udah ngundang beberapa pihak, salah satunya pihak Bang Hotman, tapi belum bisa datang gitu. Ya memang beberapa kali setauku Bang Rasman tuh kayak menantang untuk debat langsung, tapi Bang Hotman tuh kayak ini apa namanya cuek-cuek gak peduli gitu. Jadi feel-nya tuh aku kerasanya kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang cintaku bertepuk sebelah tangan gitu. Bisa. Kayak ayo ketemu kita ngobrol dulu gitu. Tapi nggak pernah mau ditanggepin. Jadi semenjak Clash itu mereka belum pernah aku ngeliat mereka satu frame lagi gitu. Makanya kemarin saat flashback di program yang lama gitu mereka satu frame tuh kayak wow gitu. Beda banget tuh. Tapi yang aku tangkap di sini Mang, tadi secara keseluruhan tuh Bang Rasman ini kayak sudah mengakui oh iya salah gitu kan, makanya minta maaf. Cuman masih ada sedikit defensifnya ya Mang ya. Di mananya tuh? Yang waktu dibilang itu nggak usah dipotong omongan saya tuh ngomong bukan langsung ngatain koruptor gitu, tapi secara in general katanya tadi kan. Berarti kan masih ngerasa gua nggak salah loh gitu. Lah kalau kayak gitu bisa nge-shoe balik Bang Hotman. Kan rilisnya dari Bang Hotman. Bisa di-shoe dong. Dia memotong-motong sehingga mencemarkan ini. Iya dong, bisa dong poinnya bisa di-shoe di situ. Kalau memang ada kan. Syukur-syukur ada CCTV-nya tuh biar jelas. Syukur-syukur CCTV-nya bisa nge-record audio tuh jadi lebih jelas itu kan. Kan kalau yang rilisnya tuh cuma ada dari Bang Hotman. Yaitu koruptor gitu kan. Berawal dari yang situ kan rilisnya kan. Memang ada cuttingan, kelihatan kayak cuttingan di sebelumnya. Tapi bisa tuh buat nge-shoe balik harusnya. Coba ini kita lanjut ya. Bang Hotman meyakini bahwa Bang Rasman dan Firdaus ntar dulu karirnya sudah berakhir dan harus pulang kampung. Udahlah, gimana Bang menanggapi itu? Hotman suruh maju lagi di kampung. Ini suara yang nanya mata kebo nih. Bang katanya suruh pulang kampung aja Bang. Coba gimana? Bang Hotman meyakini bahwa Bang Rasman dan Firdaus ntar dulu karirnya sudah berakhir dan harus pulang kampung. Udahlah, gimana Bang menanggapi itu? Hotman suruh maju lagi di kampung. Hotman Paris suruh maju di kampung. Kenapa? Omongan dia sesat. Beberapa kali memberikan narasi-narasi pada terakhir di Mabes Tari. Dia bilang kami tidak boleh beracara lagi, tidak boleh menerima klien, dan kalau kami memberikan kuasa kepada klien memberikan kuasa kepada kami, maka cacat hukum. Dia bilang suruh belajar lagi. Karena statement dia itu ditertawai oleh orang hukum se-Indonesia. Mana ada kami tidak boleh menerima surat kuasa dari klien. LBH saja yang bukan sarjana hukum masih boleh menerima surat kuasa dari klien. Ya, paralegal masih bisa menerima surat klien. Dari mana dia belajarnya? Makanya bilang nih omongannya ngaco, kebanyakan piknik. Hotman, tobat kau, jangan banyak piknik ya. Kasihan wanita-wanita yang kau kerjai itu, kasihan. Ya, tobat kau. Kau lahir dari rahim ibu kamu, kau kerjai wanita. Ya, hati-hati kamu ya Hotman, hati-hati kamu. Ya, nanti saya akan buktikan di pengadilan. Ya, tidak ada istilahnya kantor saya tutup. Kantor saya masih menerima, bahkan kemarin 4 klien saya lagi masuk di kantor saya. Tidak ada ya. Jadi pembukaan itu hanya sementara dan kami dilarang bersidang, bukan dilarang beracara, tapi bersidang. Ya, melaksanakan sidang litigasi. Jadi begini. Oh, baru tahu juga aku. Karena kemarin bener taunya tuh ya udah nggak bisa jadi pengacara lagi aja gitu. Iya. Semua-muanya gitu. Tapi barusan kan diklarifikasi sama Bang Firdaus, pembekuan itu berimpact kepada tidak bisa bersidang. Iya. Iya, berarti bisa dong ditanya sama teman-teman wartawan pendapatnya sebagai pengacara terkait sebuah masalah gitu. Berarti masih bisa kayak gitu kan? Iya, soalnya kemarin tuh kan yang dibekukan itu BAS, berita acara sumpah setauku tuh kan. Kita masih bingung, tapi ini barusan diklarifikasi sama Bang Firdaus karena Bang Hotman kan mentionnya udah hancur karirnya ibaratnya, udah nggak bisa jadi pengacara, nggak akan ada klien dan segala macamnya gitu. Tapi barusan diklarifikasi. Ya terserah satu people, silakan. Sekarang kita coba bergeser ke TikTok dulu Nyom, meluncur. Yes. Nyo. Iya. Ini juga FYP di pertiktokan nih Celeb on Cam News dengan caption Firdaus luruskan soal klaim punya gunung ternyata bukit di Parung gitu. Jadi kemarin bukan agak rame tapi sangat rame. Bahkan aku ngeliat ada beberapa YouTuber yang nge-cross check
ke gunung tersebut, nanya-nanya warga sekitar. Mungkin kalau durasinya cukup kita coba kasih highlightnya sedikit ya biar Santai People nonton ke sana. Nah di sini klarifikasi katanya bukan gunung, itu bukit. Salah penyebutan, tapi detailnya seperti apa dari seleb on cam news. Coba Play. Namanya gunung bang, bukan. Ini sebenarnya bukan gunung, itu penyebutan saya aja, bukit sebenarnya. Itu lebih ke bukit, Bukit Parung. Dan itu ada kan di video saya kan, itu memang bukit dan surat-suratnya sampai ke situ. Alas haknya overponding sampai ke situ. Bang, terkait mengandung uranium yang bisa Kalau yang uranium itu beda, itu di kampung saya di Bima dan Dompu. Oh iya. Kalau di Bima dan Dompu, pernyataan itu saya mengutip dari pernyataan para ahli geologi yang telah statement bahwa di kampung saya Bima banyak gunung-gunung dan daratan itu mengandung uranium, emas, tembaga, mangan dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan ahli geologi yang berbicara, lihat di YouTube. Sekarang dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining, ya, di wilayah Onto, di Kecamatan Huu Dompu, itu ada 2 juta metrik ton. Itu pun sudah diumumkan oleh Pak Jokowi. Dan semua tanah-tanah di Pulau Sumbawa itu sebagian besar itu tanah berdasarkan perponding atas nama Sultan Bima, ke wilayah Kesultanan Bima, yang dipimpin oleh kakek buyut saya sebagai Sultan Bima dulunya. Jadi pakai ditarik garis gitu. Geologi memeriksa bahwa ada uranium, ya kan. Terus ada berapa jumlahnya gitu. Terus presiden juga mengklaim menginformasikan bahwa ada sekitar berapa juta tadi, 2 juta metrik ton apalah itulah uranium gitu di daerah tersebut. Nah, dikonekkan dengan daerah tersebut adalah kepemilikan dari Sultan Bima. Nah, Sultan Bima adalah kakek buyutnya Bang Firdaus gitu. Jadi apa ya? Bedanya sama yang direct itu kayak langsung pihak A mengecek langsung mengumumkan bahwa ini tanah berisikan ABCD itu kepemilikan dari. Nah, itu. Ini jadi ada connectingnya. Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa, bagus itu. Karena kemarin kan kita tahu bisa menghidupi masyarakat dunia. 1000 tahun. 1000 tahun, tolonglah. Tapi ada penjelasan detailnya juga sepertinya. Kita harus back to intense meluncur. Nih ya. Kita balik ke intense. Tapi kalau Mamang ditanya terkait polemik ini paling senang denger statementnya siapa? Bang Firdaus. Karena apa ya? Selain membela diri untuk mengcounter statement dari Bang Hotman, juga ada sisi entertainnya. Itu aku sih fokus ke poin entertainnya. Dari Intense, as always, Santai People yang menonton full hal muncul memang mau start dari 403. Ceki. Play. Kalau sertifikat berarti ada bang bukti itu bang. Untuk sementara ini perponding dan putusan pengadilan, ya, penetapan pengadilan dan putusan pengadilan. Sementara ini. Tapi belum ada sertifikatnya. Belum dong, kan sertifikat kalau ribuan hektar itu harus ada pemecahan. 10 hektar ke atas kan udah ada PT yang mengelola. Makanya saya bilang serahkan ke pemerintah, ya kan? Bagaimana pemerintah bisa mengelola, bekerja sama agar klien kami juga dapat duit, ya kan? Pemerintah juga bisa menjalankan programnya dengan signifikan, gitu loh. berarti melebihi kekayaan Ada ini dong garapan pemerintah tadinya tuh. Kalau pemerintah numpang di kita PTPN numpang. Kan benar ada pernyataan dari BPN, dari kelurahan untuk pemerintah numpang sementara. Numpang atau sewa? Numpang dan belum memberikan kontribusi kepada klien saya. Nanti bagaimana penanganannya? Sekarang kan PTPN itu kan menanam sawit dulunya kan. Sawitnya itu punya siapa? Kenapa sawitnya dibiarkan sekarang ini tidak produktif kan gitu di atas lahan klien saya. Dan itu akan menjadi bahan perbincangan saya dengan Menteri BPN dan Menteri BUMN nantinya. Kapan pemerintah numpang di tanah klien ada? Udah dari tahun berapa tahun, udah lama. Ada pernyataannya kan? Ada. Dari tahun sekitar tahun 70-an lah. Tuh, pemerintah, aduh gimana nih pemerintah nih numpang sama tanahnya Bang Firdaus sama bukitnya. Mana belum ada apa ya menghasilkan ini lagi benefit untuk pemilik tanahnya. Gimana nih pemerintah? Aduh. Tadi aku lucu banget pertanyaannya dari wartawannya. Wartawan favorit kita yang nanya mata kebo apa tuh? Iya, itu tadi. Emang udah berapa lama bang pemerintah numpang bang? Feel-nya kayak ini ya, kayak pemerintah numpang lahan buat buka ini ya warung gitu ya. Iya, Feel-nya. ya Tolonglah, tapi nggak apa-apa itu wartawan favorit Mamang. Semenjak nanya ke Agus soal mata kebo itu, Mamang udah ngefans sama kamu. Tolong, lanjut lagi. Lanjut.
Bang, penegasan dong Bang, ini banyak yang nggak percaya nih kalau ini Abang punya gunung. Apa nih Bang yang bisa Abang tegaskan untuk netizen Bang? Saya udah upload kok di podcast saya di Ruben Onsu, sudah keluar juga tadi, saya keluarkan data-datanya. Kalau saya keluarkan sekarang kan hujan, takutnya nanti rusak. Bang, berarti Abang Makanya netizen, aduh parah netizen yang nggak percaya tuh. Kalau dikeluarin sekarang kan lagi hujan, nanti rusak. Tapi menarik tadi di mention, aku juga sempat ngelihat postingannya di IG Bang Firdaus, lagi podcast sama Koruben, Kobensu gitu. Nanti aku pengen lihat apa aja yang diobrolnya. Kadang suka penasaran nih. Iya. Sumpah Bang Firdaus tuh punya daya tarik tersendiri kalau diwawancarai di podcast karena nggak ketebak. Nggak ketebak. Ini aja kan waktu awal-awal kita jadi flashback sedikit ya. Waktu awal naikin promo yang podcast di Dr. Richard Lee, pikiran kita kan pasti akan ngebahas detail soal naik meja. Mungkin akan disuruh meragain gerakan silat yang katanya sudah lama mendalami gitu kan. Ternyata kan itu menjadi apa ya, dessertnya aja. Muncul lagi menu utama, yaitu punya gunung. Iya. Ini berarti akan ada sesuatu lagi yang baru ya Mang ya. Betul, penasaran, bener-bener unpredictable. Dan juga karena ada aja gebrakan dan unpredictable ya Bang Firdaus ini, aku kemarin sempat ngecek kondisi beberapa case sebelumnya. Sebut saja case Agus ya. Itu nggak tembus coy. Nggak tembus, padahal ada topik baru. Dari case Agus yang bercabang ke beberapa case lainnya itu ada topik baru gitu, tapi nggak tembus. Ada topik yang katanya wah akan ada yang jadi baju oren, nggak tembus, nggak naik. Terus juga Bang Farhad ngamuk-ngamuk ke Bang Densu, nggak tembus. Masih kalah ya. Susah banget tembusin case Bang Rasman sama Bang Hotman. Ya ditambah ada Bang Firdaus yang selalu unpredictable saat di beberapa podcast gitu ya. Dan juga ada case Loli sama Padel yang beririsan sama case ini. Oh udah keras banget. Gak tembus case lain, susah tembus ke permukaan. Tolonglah. Lanjut lagi. Abang merasa aset itu bisa ngalahin seorang Hotman Bang dengan apa yang Abang punya ya? Hotman itu cuman sepetak doang, karena gue dia kalah, apalagi segunung gitu loh. Nggak ada apa-apanya Hotman itu, cuma punya ruko berapa biji sama berlian yang dia bangga-banggakan begini malam Lamborghini. Kalau gue kan gunung gimana? Yang samain sama gue. Nggak ada apa-apanya, cuma sepetak doang. Gitu loh. Dan dia memang spesialis sawah sepetak. Nggak bisa ngelawan gue, oke? Abang disuruh pulang kampung sama Bang Hotman. Hotman? Pulang kampung. Oh enggak, gue lahir di Jakarta, kampung gue di Jakarta, ari-ari gue ditanam di Jakarta. Hotman yang pulang kampung karena dia di sono di Siantar apa di mana tuh ya, Simalungun ya. Lo pulang lo Hotman lo, nggak pantas Jakarta lo. Gue orang Jakarta nih, lahir di Jakarta ya. Gue mau orang elit ya. Gue kakek gue kerja di istana ya, bokap gue di istana, dan ari-ari gue ditanam di depan istana presiden. Dia ingat lo, kalau lo suruh pulang kampung nih, kampung gue Jakarta. Walaupun kong nenek moyang gue di Bima ya. Lo kalau gaul sama gue Hotman. Aduh. Pesan-pesan buat Hotman Bang. Hotman yakin karir Ini wartawan orang udah mau pulang ditanya lagi, tolong. Jadi bolak-balik kan. Tapi menarik, ternyata fakta baru lagi kan. Iya. Bang Firdaus orang asli Jakarta. Coy. Jadi kalau disuruh pulang kampung gue di Mari. Iya. Gimana lu nyuruh gue balik? Hari-harinya gitu ditanam di depan istana. Tolonglah tuh. Ini harus nyampe ke Bang Hotman nih biar nanti direspon lagi. Lanjut. Abang sebagai pengacara kan Bang? Iya. Karir Hotman habis sama gue sikat. Kenapa? Bukan karir gue, karir Hotman habis hari ini. Hotman yang nangis merengek-rengek kepada pemerintah melalui medsosnya, ya, tidak menandakan dia pengacara profesional internasional. Harusnya pengacara internasional tidak merengek-rengek begitu. Bikin aja surat secara profesional ya kan. Kenapa dia teriak-teriak begitu? Berarti kan dia menganggap gue lawan yang berat. Ya, hari ini Hotman Paris meraung-raung di tengah jalan, ya, menangis meminta perlindungan kepada penguasa untuk melawan gue. Bang, tapi kata Hotman kan bilang katanya MA nggak mau mengabulkan permintaan maafnya. Itu kata Hotman. MA belum tentu. Kan kita udah kan kita di substansinya kita meminta maaf pada MA, bukan pada Hotman. Hotman tidak akan pernah saya minta maaf pada dia. Haram. Bang, gaya abang dianggap Hotman sudah tidak laku lagi di era sekarang, dan abang gaya dia justru nggak laku lagi. Gaya kayak gue yang laku sekarang. Dia udah nggak laku. Dia tuh 2004 ke belakang ke bawah dia masih laku. Kali 2004 ke atas dia udah nggak laku gaya kayak gitu. Gaya halo, orang udah muak semua.
Ini ya Hotman Paris ya berlian udah gak laku. Itu kalau yang cincin Pak Abang Pak. Gaya-gaya ria ya, gaya-gaya ria seperti Hotman itu lawannya orang-orang seperti saya. Bang, kalau Yongs, ya kan? Ada bumbu-bumbu entertainnya gitu kan. Konfliknya tuh tetap di maintain biar tetap anget gitu. Iya. Ini yang bikin apa ya? Kalau dari kacamata per YouTubean gitu kan, per sosmedan, yang bikin case-case lain tuh susah menabraknya. Susah gitu. nembusnya. Iya, teman-teman netizen lagi jadi pada kesita. Iya. Kesini perhatiannya gitu kan. Wadidaw sekali pokoknya mah ya. Ya balik lagi walaupun komen-komennya tuh kayak pada kesel mungkin ya sama Bang Daus ini, cuman ya balik lagi karena kan itunya penontonnya tinggi emang ya. Iya, algoritma ngeliatnya cuman rame enggaknya gitu. Iya. Isinya komennya seperti apa? Sebudut teuing gitu ibaratnya ya. Gokil. Kita kasih nextnya nih. Cus. Ninyo. Ya. Ini yang ku bilang unpredictable. Selalu aja ada gebrakannya. Ya enggak? Dari case naik meja diundang Dr. Richard Lee, ke update. Case baru punya gunung. Di spill lagi punya gunung yang ada uraniumnya. Negara numpang. Ini gebrakan baru lagi yang apa ya? Menurutku ya akhirnya bikin kasus-kasus lain dah gak akan bisa lu bersaing sama Bang Firdaus. Dari Seleb On Cam News TikToknya ya, dengan caption Firdaus jadi pawang hujan. Oke. Karena memang pada saat ke MA tadi kan, saat wawancara bisa kita lihat ada hujan gitu kan. Terus ada suara-suara hujan. Nah di sini Bang Firdaus mungkin karena teman-teman wartawan kesulitan juga ya untuk mobilitas ya kalau hujan ya. Akhirnya mencoba membantu untuk memindahkan hujan. Ceki. Play. Ilmu. Abang mau nunjukin ilmu. Dampingin Bang. Aduh lo, 1, 2, 3 yuk. 5 menit pindah nih. Lihat jam lu. Abang bilang dulu mau ngapain, bilang dulu. Hari ini gua mau mindahin hujan ya. Bukan mindahin. Aduh, sumpah suka banget aku sama wartawan yang nanya mata kebo. Siapa sih nama Mas ya? Tapi kalau ngedenger suaranya kemungkinan besar dia wartawannya Seleb On Cam News ya. Sumpah suka banget ngefans sama mas-mas wartawan yang nanya mata kebo pokoknya Pak ya. Lagi. Abang bilang dulu mau ngapain, bilang dulu. Hari ini gua mau mindahin hujan ya. Bukan mindahin Hotman ya, mindahin hujan ya. Awas, takutnya Hotman bawa juga gua pindahin ke kampungnya ya. Lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit pindah. 5 menit berhenti. Lihat jam lu. Nah, udah. Belum Bang. Makin deres Bang, makin deres. Masih hujan Bang. Makin deres. Oh 5 menit. 5 menit ya. Udah rekam 5 menit. 5 menit guys. Ini 5 menit. Firdaus bisa menghentikan hujan tadi bilang. Tadi ada mantranya nggak Bang? Buat ini hujan tadi. Mantranya Bang. Gue nyindir hormat. Oh. Bukan cuma direkam, di post lagi tolong. Seleb On Cam News akun resminya. Tapi sumpah suka banget aku sama mas wartawan ya, tolong lah. Itu ada yang komen wartawan ada mainan baru katanya. Asli, lanjut lagi. Lanjut. Dia berarti mau nyangin Rara pawang hujan. Ini buat Mas Seleb On Cam News wartawannya sering-sering bikin kayak gini. VO-nya dia tuh celetukannya nggak tahu ya. Hujan udah 5 menit. Bohong berarti ini. Nggak mempan. Ya. Sumpah beneran ditungguin. Terus kabur.
Sumpah Mama ngefans sama wartawan ya Seleb on Cam News ya kan, berarti kan dari akunnya. Sumpah tolong lah ya. Udah mananya Agus bisa diganti mata kebo, terus di sini nungguin hujan, tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, Iya. masih fresh from the oven. Tadi di momen yang bersama saat kita tag ini Bang Hotman sudah rilis dari pemeriksaan di Mabes ya. Ada rilis update-nya juga. Kita kasih highlight-nya aja ya, karena memang harus nonton fullnya untuk menelaah lagi gitu kalau kata Linda mah ya. Ini sih sekilas highlight-nya Bang Hotman kayak ngasih tahu di dalam tadi tuh sama penyidik tuh nge-breakdown video. Entah dari live atau dari CCTV, tapi yang jelas nge-breakdown dan ketahuan semua tuh si A melakukan apa, si B melakukan apa, dan siapa aja. Dari Rasis Infotainment, highlightnya Jeki. Play. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Edi Daneti, dan Ade Suryani. Oke, hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir, termasuk kata-kata koruptor tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman sama juga Adi Daneti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Penasaran aku detail videonya ya. Mungkin setelah pemeriksaan baru bisa dirilis kali ya. Iya. Atau Bang Hotman bisa ya nyempil tipis-tipis videonya mana gitu ya. Karena kalau yang pas naik ke meja itu, aku nyari ya memang teman-teman media yang standby di situ pada saat itu momennya lagi fokus ke Bang Rasman sama Bang Hotman shotnya, nggak masuk frame, masuknya setelah sudah di atas gitu kan. Tahu-tahu udah di atas aja. Iya, nah prosesnya itu loh yang bener-bener bikin teman-teman netizen tuh penasaran. Iya. Pengen tahu ya, mungkin kalau Bang Hotman bisa lah rilis tipis-tipis CCTV-nya, boleh lah di IG-nya gitulah ya, tolonglah. Tapi tadi udah di make sure ya sama Bang Hotman ya, sampai udah dirilis nama-namanya ya. Iya. Ya udah, Jadi berarti 4 Bang ya. Rasman, Bang Firdaus, Bu Ida Neti, Iya. sama ini yang aku nggak expect tuh istrinya Bang Rasman ke bawah juga ya katanya ya. Tolonglah, gimana ini teh kelanjutannya? Coba kita kasih kelasnya Nyo meluncur. Nio. Ya. Lastnya dari Instagram Bang Firdaus nih ya. Nanti setelah lastnya Mamang mau ngasih tahu Santai People kata kunci buat ngebangunin si Pakun. Dari Bang Firdaus nih yang ngeposting yang tadi yang aku bilang VT promo saat podcast di tempatnya Ko Ruben yang rilisnya belum tahu kapan tapi pasti rilis. Kita lihat ciki-ciki. Play. Halo, Bang Ruben Onsu. ada kedatangan orang tajir nih di sini ya. Dari kecipratan sukses ya. Ya, amin. Amin. Saya kasih, tenang aja tanah tanah gunung. Ya, benar. Oh, aku kira mau ini mau apa namanya? Saksikan nanti tayang kapan gitu VT promo, tapi ternyata cuma ya bercengkrama doang gitu. Iya. Tapi enak banget Nyo. Diundang, ngundang. Begitu datang dapat konten juga kan Bang Rubennya. Dapat tanah juga. Coy 111.000 hektar. Itu 2 hektar 3 hektar mah lumayan juga kenyang kan. Iya, tolonglah. Mantap banget. Pasti setelah ini setelah ngeliat videonya Bang Ruben, wah pasti banyak banget podcaster yang mau mengundang. Iya. Karena selain dapat konten dapat tanah juga. Dapat tanah juga ya benar. Itulah Santai People mantap pokoknya mah ya. Nah, sebelum ketutup Mama mau ngasih tahu Santai People kata kunci buat membangunin Pakun. Itu adalah Pakun mau cemilan. Nah, itu dia langsung. Hah, cemilan. Urusan perut mah bangun terus dia. Sorry Pakun, cuman bercanda ngecengin doang. Ya ini Santai People ya, ngantuk banget dia. Banget mukanya ya. Ya udahlah ya.
Sambil menunggu kelanjutannya seperti apa, akan ada apa lagi gebrakan-gebrakan yang tersaji akibat konflik ini. Kita tunggu aja lah kelanjutannya dengan sabar ya. Sambil menunggu seperti biasa kita meluncur ke setting to Super Thanks. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 4. Ada 4. Ditambah Oyen-Oyen, bukan kucing Oyen tapi Super Thanks Oyen ya. Yang pertama kita buka dari Saninata. Sikat. Daus benar-benar halu tingkat dewa, punya gunung 110.000 hektar. Ngakak katanya, Daus stres berat. Mending cepet pulang Gi, minum obat lo katanya. Masyarakat Parung yuk ngakak bareng katanya. Parah ngeremehin. Kan tadi dia bilang ada sertifikatnya dan data-datanya, tapi nggak bisa dikeluarin di sana karena hujan gitu. Nanti nunggu kering dulu, tolonglah. Nextnya dari Pradita Zulfa. Kalau nyomang libur konten 1 hari aja duniaku langsung gelap kayak kehilangan cahaya. Tolonglah, tolonglah ya. Nggak ada tontonan yang menarik. Kemarin libur karena kita renovasi, jadi tukang dulu kita ya. Nextnya dari Aulia Rahma. Thanks. Yang ngirim orang Oyen ya. Ini lupa ngetiknya ya. Iya benar, thanks doang. Lasyana Intiana. Iya, kenapa nggak se-Indonesia milik dia semua? Tolonglah Pak Purnomo. Ini sudah termasuk komennya. Apa masih sekedar depresi? Angkut biar cepet sembuh tuh ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya, Yotan. Mamang, Pakun yang bangun nggak tahu mau ngapain. Abu yang masih bobo. 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.